Hai semuanya, selamat datang dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Di video kali ini kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana kisah seorang perempuan yang melawan sesosok alien yang datang ke pemukiman mereka. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama membantu orang yang bicara ini dengan menekan tombol like dan subscribe-nya agar channel ini tentu bisa berkembang lah ya. Amin lah ya guys ya. Kalau nggak dibantu ini. Oke, 3, 2, 1 dan inilah Prey. Diceritakan pada tahun 1719 kita akan diperkenalkan dengan seorang perempuan bernama Naru yang terlihat tidak menikmati jati dirinya sebagai seorang perempuan yang seharusnya ia pergi untuk mencari tanaman obat, namun Naru malah pergi berlatih untuk berburu. Saat Naru berlatih itu, dia melihat jejak kaki seekor rusa dan mencoba untuk menangkapnya. Akan tetapi kemampuan yang dimiliki Naru masih di bawah rata-rata dan anjingnya yang bernama Sari terkena jebakan. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara gemuruh di atas langit dan itu merupakan alien. Dan itu adalah pertanda yang buruk. Adegan lalu kini memperlihatkan Naru sedang bersama dengan kakaknya yang bernama Tabe dan mereka sedang mencoba untuk memanah seekor burung. Tabe lalu bercerita tentang bagaimana ia mendapatkan Kutamiya atau semacam tanda pengakuan seorang sudah layak untuk disebut seorang pemburu yang karena suku mereka dikenal dalam berburu. Naru lalu menceritakan apa yang tadi ia lihat di langit dan berniat untuk menjadikan sesuatu itu menjadi targetnya untuk mendapatkan Kutamiyanya. Shin lalu beralih ke Naru yang sudah pulang dan terlihat sudah memahami tentang dunia obat-obatan. Hal ini terlihat dengan Naru yang memperingati ibunya yang lupa untuk menambahkan salah satu resep dalam obatnya. Melihat kepandaian anaknya, sang ibu malah menyayangkan Naru yang malah lebih tertarik untuk berburu. Sang ibu lalu menyuruh Naru keluar untuk mencari tanaman obat sebagai persediaan. Lanjut, Naru kini sedang mencari tanaman obatnya, namun saat ingin kembali ia dikagetkan dengan kakaknya yang sedang bergegas untuk mencari seseorang yang telah diculik oleh singa. Sempat melarang adiknya untuk ikut, namun Tabe luluh dan mempersilahkan Naru untuk ikut. Di sisi lain, si alien kini sudah ada di sekitar hutan dan kini sedang mencari mangsa untuk diburunya, di mana sepertinya alien ini membuat tubuhnya transparan untuk berkamuflase. Shin lalu kembali ke Naru dan yang lainnya yang kini mereka menemukan orang yang disangka diculik oleh singa dan mempersiapkan sebuah tandu untuk membopongnya. Di sisi lain, Naru yang sedikit banyak mengerti tentang dunia pengobatan lalu memberikan sebuah obat yang akan membuat tubuh orang yang mengkonsumsinya menjadi lebih dingin. Hingga malam tiba, kini Tabe berniat untuk tetap diam dan memburu si singa. Akan tetapi Naru yang curiga ada sesuatu yang tidak beres karena kenapa sang singa tidak menghabisi mangsanya itu. Pasti ada sesuatu yang membuat singa itu tidak menyelesaikan mangsanya. Lalu mereka berpisah di mana Naru, Tabe dan salah satu orang, kita sebut saja Miun yang tentu akan menjadi sebuah tumbal, pergi untuk memburu si singa. Lanjut, kini Naru menemukan sebuah jejak kaki yang sangat tidak lazim karena berukuran sangat besar dan lebar. Ia lalu menyusun rencana bersama Tabe dan Miun di mana Tabe menggunakan potongan daging dengan darah yang segar untuk memancing si singa untuk keluar. Saat mereka bersiap, kita akan diperlihatkan Miun yang menakut-nakuti Naru dan seolah meremehkan Naru yang seorang perempuan. Akan tetapi
Adegan lalu berlanjut ke Naru yang sudah berada di tendanya. Ibunya lalu memberitahu bahwa dia diantar oleh kakaknya Tabe dan Tabe kembali untuk memburu sang singa. Sang ibu lanjut memberikan sedikit wejangan kepada Naru bahwa hal terpenting dari berburu adalah kemampuan untuk bertahan. Tak lama terdengar suara ribut dari luar dan itu merupakan Tabe yang kembali dengan membawa sepenggal kepala singa. Kepala suku lalu memberikan penghargaan kepada Tabe dan orang pun bersorak. Namun tidak dengan Naru yang merasa masih ada sesuatu yang lebih berbahaya di luar sana dan berniat untuk kembali untuk memburu hal tersebut yang merupakan si alien. Akan tetapi Tabe yang seorang kakak melarang adiknya untuk kembali melihat kondisi Naru yang seperti ini. You can't. Keesokan harinya, Naru kembali dibangunkan dan bersiap untuk mencari tanaman obat. Akan tetapi, mengingat apa yang terjadi semalam, Naru malah berjalan ke arah sebaliknya dan berniat untuk pergi berburu. Setelah berjalan begitu jauh, ia kembali menemukan tetesan darah yang sangat aneh dan jejak kaki yang sama seperti yang ia lihat tadi malam. Di sisi lain kita akan kembali diperlihatkan dengan si alien yang sedang bermain-main dengan seekor serigala, di mana sepertinya si alien melihat mangsanya dari panas tubuh makhluk hidup. Lalu, dengan senjata dan teknologi yang sangat maju, ia dapat dengan mudah melumpuhkan seekor serigala dengan mudah. Loh, kok mudah? Kembali ke Naru yang sedang berlatih melempar kapak, namun setelah beberapa lemparan ia menyadari bahwa melempar dan mengambil kembali kapaknya sangat tidak efisien dalam berburu. Ia lalu dengan kecerdasannya membuat sebuah tali dari kulit kayu dan mengikatnya kepada kapaknya dan kembali berlatih menggunakan senjata berburunya. Lanjut, kini Naru berjalan hingga tiba di sebuah savana dan betapa terkejutnya Naru melihat begitu banyak bangkai kerbau yang mati dengan kondisi yang tidak wajar. Naru lalu lanjut berjalan hingga ia tiba di suatu tempat, akan tetapi anjingnya tiba-tiba menghilang dan ketika Naru berjalan ke depan ia terperangkap di sebuah lumpur hisap yang kalau kita semakin bergerak kita akan semakin tenggelam. Di sisi lain kita akan diperlihatkan si alien yang juga sedang berada di dalam hutan hingga ia tiba di savana yang baru saja Naru lewati. Dan itu menandakan Naru sedang dalam bahaya. Adegan lalu kembali ke Naru yang masih berusaha untuk keluar dari lumpur tersebut dengan melemparkan kapaknya berharap bisa tersangkut dan membawanya keluar. Setelah beberapa kali percobaan, sutradara yang muak dan kesal Naru yang lama menyangkutkan kapaknya, hingga kini tinggal wajah Naru saja yang terlihat, ia berhasil menyangkutkan kapaknya hingga membuatnya keluar dari lumpur tersebut. Naru lalu pergi membasuh tubuhnya dan senjatanya, namun ia mendengar suara Naru. Loh, kok Naru? Namun ia mendengar suara Sari dari kejauhan dan betapa terkejutnya Naru melihat seekor beruang yang sedang santap pagi. Dan betapa beraninya Naru dengan berniat untuk memanah si beruang, akan tetapi Sari, si anjing yang pintar, pergi ke arah yang berbeda untuk memberikan waktu kepada Naru untuk menyerang balik. Akan tetapi si anjing kembali lagi ke arah Naru dan membuat Naru terpaksa berlari menghindari si beruang dengan berenang dan bersembunyi di antara ranting kayu. Si beruang yang kesal karena santap paginya diganggu, kini mengamuk dan menghancurkan kayu tempat Naru bersembunyi. Akan tetapi tiba-tiba si alien pun datang dan mengalahkan si beruang meski dengan sedikit effort. Naru yang melihat kengerian itu lalu kabur mengikuti arus sungai. Saat ia pergi dan kembali ke hutan, kini ia bertemu dengan anggota sukunya, sebut saja para minion, di mana para minion memang berniat untuk mencari Naru yang sudah lama menghilang dan kini menjemput Naru untuk kembali ke tempat mereka. Akan tetapi Naru yang memang tidak berniat untuk kembali setelah menemukan buruannya, yakni si alien yang tadi bahkan dia kabur begitu saja. Minion yang merasa ini merupakan tanggung jawabnya untuk membawa Naru kembali memaksa Naru. Dan terjadilah gelut yang sangat realistis dan tentu Minion pun menang. Karena Naru belum full item sih guys.
Saat mereka berjalan kembali, mereka mendengar suara-suara yang aneh. Namun ketika para minion mengecek sumber suara itu, minion menemukan seekor kelinci. Akan tetapi tiba-tiba si alien pun menyerang mereka dan dengan mudahnya membantai semua minion kecuali Naru yang sempat melepaskan ikatan di tangannya karena merupakan pemeran utama di film ini. Lanjut, kini Naru kabur berlari menuju savana dan ia bertemu dengan salah satu minion lagi yang menahan Naru dan berniat untuk menyerang balik. Akan tetapi si alien sudah ada di depan mata mereka, namun karena si alien yang memang tembus pandang membuat Naru dan minion tidak menyadari hal tersebut. Saat si alien membidik dengan lasernya, Naru menyadari sesuatu dan mereka pun pergi kabur. Akan tetapi minion yang dibayar hanya untuk menjadi tumbal dipulangkan ke arah lobi. Lanjut, Naru yang berhasil masuk ke dalam hutan, namun dia malah terkena jebakan hingga membuat dirinya terkapar. Tak lama si alien pun datang, namun entah mengapa si alien tidak menghabisi Naru yang mungkin terlihat lemah dan tidak merupakan ancaman baginya ya. Setelah si alien pergi, datanglah sekelompok orang yang lalu menculik Naru. Adegan lalu berlanjut ke Naru yang sedang ditawan di dalam sebuah kurungan oleh sekelompok orang yang mungkin pendatang dari Eropa, di mana mereka juga sedang mencari si alien yang kemungkinan si alien sedang mencari makhluk terkuat untuk dilawannya di alam semesta ini, hingga tibalah dia di planet bumi di awal film tadi. Melihat Naru yang tidak kooperatif, sekelompok pendatang itu lalu menunjukkan Tabe yang juga sudah tertangkap dan menyiksanya dengan sangat beringas. Hingga subuh tiba, Naru dan Tabe kini dijadikan umpan untuk memancing si alien. Dan dari kejauhan si pendatang mengamati mereka. Akan tetapi ia tidak menyadari bahwa si alien sudah menghabisi teman mereka yang ada di belakang. Dan kini si alien menghampiri Naru dan Tabe yang terlihat sudah pasrah menghadapi makhluk yang bukan tandingannya. Akan tetapi kaki si alien terkena perangkap dan ternyata para pendatang yang lain bersembunyi di sekeliling perangkap tersebut dan terjadilah gelut yang tentu si alien akan menang. Di sisi lain, Naru kini diberi ide oleh sutradara untuk melepaskan ikatan mereka dengan menggunakan jebakan beruang yang ada di dekat mereka, hingga membuat mereka berhasil selamat dan mereka berpisah untuk sementara. Kembali ke si alien yang kini dihujani tembakan dari berbagai macam arah. Melihat itu, si alien mengetik sesuatu di lengannya dan pergi meninggalkan tempat itu yang ternyata adegan lalu beralih ke Naru yang kini sudah berada di camp para pendatang dan berniat untuk menyelamatkan anjingnya, Sari. Dengan sisa-sisa tenaga dan dukungan dari sutradara, Naru memberanikan diri untuk melawan pria-pria dewasa tersebut. Naru yang tadi sudah berlatih menggunakan senjata barunya, kini terlihat sangat lihai mengayunkan kapaknya dan melumpuhkan para pendatang tersebut. Di sisi lain kita akan diperlihatkan si alien yang kini mengombati dirinya dengan sebuah salep anti bacok dan apa cuy ini, dan terlihat sangat manjur. Kembali ke Naru yang kini juga sedang mengobati dirinya, akan tetapi salah satu pendatang mendatangi Naru dan meminta untuk mengobati dirinya dengan berjanji akan mengajari Naru bagaimana cara menggunakan pistol. Naru yang memang penasaran dan masih memiliki hati nurani memberikan obat yang akan membuat tubuhnya terasa dingin, tetapi tiba-tiba Naru kini bersembunyi dan melihat bahwa si alien tidak menyadari keberadaan si pendatang dan dia berasumsi bahwa hal itu karena obat yang sempat dia berikan kepada si pendatang. Akan tetapi si kaki pendatang terinjak dan ia pun dipulangkan ke arah lobi. Tak lama Sari pun datang dan si alien membidiknya. Akan tetapi tiba-tiba Tabe datang dan menghantam topeng si alien yang menyebabkan tembakan si alien meleset. Seperti bukan meleset tapi arah tembakan si alien ini bakal mengarah ke titik yang dituju dari topengnya itu sih kayaknya ya. Lanjut, kini Naru dan Tabe berdua berduel melawan si alien yang sempat memojokkannya. Akan tetapi si alien yang lupa bahwa dia memiliki kemampuan menghilang, kini menghilang. Loh.
Hingga si alien muncul kembali dan Tabe yang merasa bayarannya hanya sampai di sini merelakan dirinya dan berkorban agar Naru bisa kabur. Lanjut, kini Naru diperlihatkan sedang membersihkan badannya dan ia melihat salah satu pendatang yang sedang minum dan ia membawanya ke tengah hutan dan mencoba menjadikannya umpan. Naru lalu berkata kalau dia bukan ancaman, itu berarti aku menang. Karena aku bisa mengalahkanmu tanpa membuatmu merasa terancam. Naru lalu memakan obat yang membuat tubuhnya dingin dan tentu saja saat si alien datang, ia tidak mendeteksi keberadaan si Naru dan setelah si alien memenggal kepala si pendatang, Naru menembaknya sehingga membuat topengnya terjatuh lalu mengambilnya dan berlari ke tempat yang sudah direncanakannya, yakni lumpur hisap yang di awal film tadi. Lalu Naru meletakkan topengnya si alien dan seketika si alien pun datang. Dengan bantuan sutradara, Naru dengan kecerdasannya dapat mengecoh si alien hingga membuatnya terjebak dalam lumpur hisap. Lalu dengan sesuai rencananya, kini si alien yang menurut saya sih tolol ya, membidik Naru tanpa topengnya dan di akhir film kita akan diperlihatkan Naru yang sudah berhasil kembali ke sukunya dan membawa kepala si alien kepada kepala suku. Sebuah film yang mengajarkan kita untuk tetap berusaha di tengah keterbatasan kita sebagai manusia ya. Kita manusia memiliki akal dan pikiran yang diberkahi oleh Tuhan dan itu merupakan anugerah terindah yang membedakan kita dengan binatang yang hanya menggunakan nafsu dalam setiap tindakannya. Setelah saya mencari tahu ternyata film Prey ini merupakan bagian dari franchise Predator ya, yang merupakan julukan dari si alien di film ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya dan see ya.